Hai Mas Bro, masih bersama saya di channel Odir 212 Sableng. Saya kedatangan tamu, ini termasuk kakak ipar saya. Mungkin bisa diperkenalkan sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Samsul Anwar. Saya sebagai kakak ipar dari Mas Abdul Qadir dan istrinya itu adik saya, yaitu bernama Rani Fitri Amelia. Saya kedatangan ke sini sekalian menengok orang tua saya yang di rumahnya itu bersebelahan dengan adik ipar saya. Jadi saya perkenalkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, ini Mas Acun ini tinggal di mana nih? Saya sekarang tinggal di Sumber. Sumber di mana sumbernya? Sumbernya di sebelahnya Taman Kota. Mau membahas cerita masa lalunya Mas Acun nih. Iya. Waktu itu jadi apa? Direlak. Supir elep. Iya. Ya teman-teman tahu nih rasanya orang jadi supir elep itu gimana. Coba ceritain lah masa-masa waktu supir elep itu. Waktu dulu saya masih ada orang tua ya. Dulu itu saya itu dari nol sampai Nol merasakan besar, nol kecil, nol kecil. kayak sekolah TK. Iya. Dulunya itu pernah merasakan pahit manisnya di jalan itu ya lumayan lah, lumayan agak lama. Jadi awalnya saya dari sekolah mau usaha sendiri, diajak sama temen di Palimanan, terus tiba-tiba ketahuan sama orang tua, saya ngenek sama orang lain, tiba-tiba orang tua marah. Nah, akhirnya saya disuruh di rumah saja, nggak mana-mana. Nah, akhirnya orang tua nggak punya nggak punya kenek, akhirnya saya melodorkan sendiri ya sama orang tua. Akhirnya saya diajak orang tua belajar ngenek ya, alhamdulillah sampai saat ini bisa jadi pengemudi ya, alhamdulillah juga sudah dikasih bimbingan kepada orang tua, dan akhirnya orang tua ya sudah nggak ada. Berarti itu awalnya itu perjalanan karirnya itu ngenek dulu ya? Ya saya dulunya ngenek dulu, terus beberapa tahun kemudian saya dibelajarin nyupir sama orang tua saya itu dari Palimanan ke Telaga Remis, bawa mobilnya orang Kuningan gitu. Jadi akhirnya saya belajar sama orang tua, terus saya nekat bawa mobil sendiri. Akhirnya saya bisa bawa mobil sendiri. Gitu. Itu perkiraan kan nyupir nih, ketemu Iya. temen itu ada rasa malu atau gimana jadi supir elep? Yang namanya malu itu mungkin hidup kita nggak maju-maju, Oh iya. bahkan ibaratnya tidak ada kemajuan. Jadi apa yang kita punya kita buktikan kepada teman-teman itu bahwa saya itu apa adanya. Jadi yang namanya malu kalau buat saya itu tidak ada ya ibaratnya saya buang lah, yang penting mah tetap semangat. Semangat ya. Semangat itu nomor satu. Jadi pekerjaan apa yang kita geluti atau yang kita senangi ya harus ditelateni dan harus dipelajari dan harus disenangi. Iya. Menurut saya juga kalau gengsi atau malu itu dia nggak mungkin maju begitu aja. Ya iya. Ya. Yang namanya hidup yang penting mah satu, jangan gengsi, jangan malu. Apa yang kita punya kita syukuri. Dan jangan lupa namanya semangat itu harus tertanam di depan mata.
seolah-olah kita itu harus memperjuangkan buat keluarga. Apalagi kan yang namanya kehidupan zaman sekarang, tahu sendiri yang namanya ekonomi kan agak-agak sulit kan, Sulit. apalagi di musim pandemi kan. Pandemi ini Kita harus kacau. ya kita harus punya semangat, berjiwa besar, dan harus bisa membangkitkan semangat kita buat keluarga. Itu nyupir itu kalau rame-ramenya itu dapat berapa? Ya alhamdulillah kalau lagi bagus-bagusnya sih sekitaran 250, ada 300. Ya kalau baratnya ada borongannya lebih dari segitu. Kadang-kadang dapat 500. Borongan itu maksudnya gimana borongan? Ya charter, jadi sehari misalkan ada borongan dari mau ke Bandung atau mau ke Jakarta, itu kan lumayan buat tambahan kita. Wisata lah. Ya pariwisata gitu kan lumayan, jadi buat apa namanya tambah-tambah di rumah lah gitu. Ibaratnya celengan ya celengan Celengan mas bro. minum dikit. Nah, nah itu mas bro. Ya akrab lah gini jadinya nih. Itu kalau sepi itu pernah kan ngerasain sepi? Ya ngerasain hidup di jalan itu bukannya sepi lagi, yang namanya kesengsaraan atau ibaratnya buah pahitnya itu udah merasakan. Jadi kalau ibaratnya sepinya itu udah pernah bawa uang yang namanya 5.000, 7.000, bahkan tidak sama sekali tidak bawa juga pernah. Tapi ya alhamdulillah yang penting masih bisa sehat, dikasih keselamatan, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh, Bro. Iya, religius. Iya. Ya makanya yang namanya kehidupan kalau kita tidak punya semangat itu nggak bakalan maju-maju. Boleh? Benar bro. Itu kalau maksudnya itu 5.000, 7.000 itu dari nyupir itu. Ya hasil seluruh pengglobalan dari awal sampai akhir, pengisian solar, setoran, itu sisanya cuma segitu ya. Saya syukurin dan saya alhamdulillah ya Nikmatinya. ya Nikmati nikmatin. hasilnya kan. Hasilnya itu ya prosesnya itu. Ya prosesnya. yang namanya hidup di jalanan itu jangan ibaratnya itu ngomong manisnya saja, kita ngomongnya pahitnya dulu. Jadi biar kita nggak kaget pas di jalan yang namanya pahit kan, oh seperti ini kesengsaraan kita. Contoh misalkan kita ban kempes atau trouble, ibaratnya kalau jauh sama bengkel otomatis kita butuh teman ya kan, itu ibaratnya storing ya kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan yang namanya pahit di jalan itu gimana gitu ya. Berarti itu ini setoran itu waktu dulu itu berapa setoran? Setoran waktu dulu sistem A plus itu 150, kalau mobilnya bebas 250. Bebas bebas itu maksudnya gimana? Ya kalau A plus berangkat jam 4 pagi ya pulang jam 11 atau jam 12, itu setengah hari namanya sistem A plus. Kalau sistem bebas berangkat jam 5 pagi pulang atau pulangnya jam 6 sore atau jam 7 sore, itu namanya sistem bebas. Jadi setorannya itu berbeda, ada yang 150, ada yang 250, bedanya itu 100.000. Oh, Gitu. berarti ya berarti mendingan sistem bebas berarti ya. Ya kalau secara tenaga masih mendingan kita memilih A plus, jadi tenaganya itu enggak terlalu diforsir. Kalau Setorannya kan mahalan yang sistem A plus. tapi kalau sistem A plus walaupun setorannya agak mahal sedikit, tapi kan waktunya kan buat istirahat kan cukup. Jadi kita Ada ya. jadi yang diutamakan itu kesehatan dan keselamatan. Keselamatan penumpang ya. Nah, Itu ada nggak misalkan lagi sepi nih, dapat penumpang 1 dan 2 gitu. ya alhamdulillah yang namanya kehidupan di perjalanan itu ya kita kembali lagi ngomong pahitnya saja ya. Jangankan penumpang 1-2, dari Kadipaten ke Cirebon aja pernah saya bawa penumpang itu kosong belum pernah. Sampai ibaratnya sampai ngetem sejam 2 jam nggak ada penumpang pernah. Tapi ya kita syukuri saja lah, apa adanya yang dikasih rezeki apa yang di atas. Yang penting mah
kembali lagi yang namanya keselamatan, kesehatan itu lebih utama. Jadi harus banyak-banyaklah bersyukur. Pernah gak tuh waktu narik itu ngantuk keadaannya itu pernah gak? Ya kalau ibaratnya buat ngantuk sih semua juga pernah merasakan, tapi kita harus bisa punya antisipasinya. Walaupun misalnya kita jadi nyupir ngantuk, ya otomatis kita minggir dulu sebentar, cari warung, ngopi, atau ibaratnya kita tidur sejenak, terus kita berangkat lagi. Iya, rata-rata kan orang nyupir, apalagi supir bebas nih ya, Iya, kan waktu tayangnya lebih lama, iya, kan nggak ada istirahatnya, kadang ngantuk. iya. Itu yang cara ngilangin ngantuknya itu gimana? Ya, Kalau warung-warung gitu. Kalau ya secara fisik, yang namanya kalau udah ngantuk itu ya obatnya tidur, aslinya tidur sejenak. Jadi biar kita itu badan kita biar fit lagi dan mata kita biar cerah lagi. Jadi kalau misalkan jauh sama warung atau ibaratnya kita nggak ada bekal itu ya namanya ngantuk ya harus ditidurin, tidur dulu sebentar. Jadi obatnya cerah matanya itu bukan pakai tetes mata, tidur aja. Iya, tidur. Jadi yang ditamakan itu keselamatan. Kalau kita nyupir ngantuk dipaksakan itu akibatnya fatal. Bisa-bisa ya satu ya mau juga mendalik ya kecelakaan. Mending kita selamat. Kalau kitanya nggak selamat ya kan, kadang-kadang kita bawa penumpang. Kalau ada yang luka kita yang rugi sendiri. Jadi kalau misalkan berkendara ngantuk itu obatnya itu ya udah tidur sejenak. Misalkan ada kerusakan atau apa itu yang nanggung itu Anda atau yang punya helmnya itu. Kalau ibaratnya kerusakan itu mayoritasnya itu yang punya mobilnya. Jadi kita kalau misalkan ada kendala di jalan kerusakan itu kita harus laporan dulu. Misalkan bos atau Pak Haji atau Bu, mobil ada kendala nih, remnya ngeblong atau mesinnya ini apalah itu ya. Jadi kita misalkan laporan dulu, udah masuk ke bengkel, nah tinggal kita masuk ke bengkel. Misalkan antara pembayarannya kurang ataupun ini ya tinggal transfer, tinggal bilang saja sama kepala bengkelnya gitu. Jadi itu susah pahitnya itu udah ngerasain semua ya. Iya. Tapi saya tuh denger itu pernah jadi supir pribadi ya, supir pribadi. Apa namanya? Ngajarin orang nyetir. Oh, dulu pernah saya nyebar di Facebook itu dulu ya. Pernah, tapi nggak seperti yang maaf ya, bukan ini mencemarkan nama baik atau suatu perusahaan yang ini yang lain, bukan. Jadi saya bisa membantu orang-orang yang ingin nyupir itu dengan apa ya, ibaratnya dengan uang yang minim, tapi saya ikhlas memberikan suatu imbalan itu seikhlasnya saja gitu. Jadi nggak matok sekian atau sekian. Jadi saya punya hati nurani itu membantu buat perancaran atau bisa nyupir itu dengan ternyata dengan seikhlasnya saja memberi. Itu rata-rata mau bisa nyupir itu berapa hari ya? Paling 3 hari. 3 hari. Cepat berarti maksudnya ya? Ya kalau anaknya niatnya bagus, semangatnya tinggi sih ya insya Allah 3 hari 2 hari jadi. Tapi kalau anaknya ibaratnya belum ada kemauan atau susah setengah-setengah masih kaku ya paling sekitar 1 minggu lah. Tapi kalau bener-bener anaknya udah punya skill atau udah semangatnya tinggi, jangankan 3 hari, 2 hari aja udah di jalan raya. Contoh itu ada tetangga saya namanya Andri itu, 2 hari udah bisa. Udah bisa, tapi tinggal bikin SIM-nya saja. Itu waktu mengendara di jalan itu waktu nyupir. Waktu nyupir itu
waktu nyupir itu pernah nggak ngalamin kecelakaan? Kalau kecelakaan, alhamdulillah saya belum pernah. Tapi kalau pernah, kalau pecah ban depan, saya pernah di depan pabrik MB ya di Plumbon. Dulu saya waktu bawa helm itu yang namanya mobil angkasa N73 itu pernah. Saya sebenarnya sih sudah ini ya udah pasrah itu, entah luka apa enggaknya saya berat, tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan sama Gus Donggo. Jadi cuma hanya bempernya saja yang pengok dan hanya pelaknya aja yang melengkung. Itu pecah ban ya? Ban ya. Berarti kalau pecah ban itu bisa olengnya itu ya? Ya kalau kita memilih secara ini sih masih mending pecah ban belakang daripada pecah ban depan, itu bahaya aslinya. Kalau kita misalkan pecah ban depan, kalau kita tidak bisa mengendalikan itu fatal, bisa malik mobilnya. Tapi kalau pecah ban belakang ya masih bisa ngerem, kontrol ya sedikit. Ya susah juga sih Iya. supir elep itu ya, Ya lumayan lah kalau ibaratnya kalau kita di jalan yang namanya doa itu ya selalu diutamakan. Ya intinya sih keselamatan, jadi iya, harus bisa mengontrol emosi, harus bisa mengatur apa namanya emosi kita kalau menghadapi lawan atau menghadapi teman di saat di perjalanan. Maksudnya itu mengontrol emosi sama teman atau perjalanan itu gimana itu? Ya contohnya gini ya, misalkan penumpangnya telat nih, saya tinggal 2 orang, misalkan mobilnya tinggal berdua. Di depan teman saya mobil yang lain, di belakang sayanya kosong, teman sayanya penuh nih, saya kosong, otomatis kan uber-uberan tuh. Ya, uber-uberan, otomatis kan kita harus bisa mengendalikan emosi saya. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa mengatur emosi saya, ya nantinya akhirnya bisa kecelakaan atau ibaratnya ya marah-marah lah apa. Jadi kita harus bisa mengontrol gitu. Ya tapi kebanyakan supir-supir ya supir sih, supir angkot lah, elep lah, Ya bus lah, itu yang biasanya kayak gitu. tapi kalau saya nebak seluruh supir mobil umum atau seluruh supir itu kebanyakan emosi punya, cuma tapi beda-beda karakter. Kadang ada yang cepat marah, kadang ada yang ya ngomong bahasa Jawanya sih legowo, ada yang belah cuek bebek, ada yang ibaratnya kalau matanya melotot ya harus dilawan apa gitu. Tapi ya yang penting mah intinya sih kita tuh harus berjiwa besar dan lapang dada. Semua di perjalanan itu butuh proses dan butuh waktu. Jadi yang namanya di perjalanan itu harus bisa mengontrol emosi. Ya, soalnya kan itu saya juga pernah nih lagi lewat di jalan nih, Iya. naik motor, tiba-tiba itu dari arah depan itu ada mobil nyalip. Itu padahal kan bukan jalurnya. Itu. Nah, itu apa gara-gara emosi ya itu ya kayaknya emosi nggak dapat penumpang atau gimana itu? Ya kita kembali lagi ya, kalau ibaratnya yang namanya hidup di perjalanan itu ya emosi ada ya, cuma ya kita masih mending dilandasi dengan istighfar. Jadi emosi kita itu nanti tiba-tiba hilang gitu. Tapi kalau kitanya tidak punya landasan atau tidak punya kesabaran, ya cepat emosi ya akhirnya bisa berantem dengan teman atau bisa bikin marah para pengguna jalan gitu kan. Contoh lah misalnya kita kebut-kebutan nggak pakai aturan, nggak pakai sen, lampu rem mati semua, itu kan bisa membahayakan kendaraan yang di belakang atau kendaraan yang lain. Nah, waktu di itu arah mana itu masa cenderung nyetirnya? Dulu sih Gesikan itu sekitar 2 tahun 1 tahun lah, nggak sampai 1 tahun. Gesik Cirebon. Nah, akhirnya saya langsung berkelana ke
pindah jalur ya. Ya, Kabupaten Cirebon. Udah lama lah sama orang tua ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun. Akhirnya saya berkelana lagi itu antara Bandung Cirebon itu Kelasnya Angling Dharma, iya, berkelana. nggak terlalu lama sih Cirebon Bandung, cuma hanya menyicipi jalur saja. Paling ya sekitar berapa hari lah, paling seminggu 3 kali. Tapi yang lama mah di jalur Cirebon Bandung, Cirebon Kabupaten. Itu nih misalkan dapat apa ya namanya, kalau dapat pariwisata itu kan enak ya, enaknya itu gimana nih? Ya dulu tuh cita-cita saya itu pengen jadi supir pariwisata. Oh, travel Ya, jadi kalau dulu tuh saya tuh pengennya cita-citanya kalau sudah jadi supir atau SIM saya udah ya tinggi masih enggak ya, cuma B1 umum itu pengennya jadi supir travel dulu tuh. Cuman pas saya mau ngelamar atau nanya sama temen ya mungkin butuh ijazah yang lebih tinggi lagi ya, contoh kayak sekolah pariwisata kan harus bisa jaga emosi, sikap, adab dalam berkendara, terus ya semacam yang lain-lain lah, tapi kan tidak bisa menyesuaikan dengan prosedur tersebut ya akhirnya saya gagal. berarti terhalang oleh ijazah ya. Nah, ijazah saya dulu tuh SMP bisa berhenti setahun, berhenti dulu waktu itu orang tua itu tidak punya biaya waktu itu tuh. Nah, sempat saya resign dulu sekolahnya, pas giliran orang tua udah punya uangnya, akhirnya saya sudah mengenal yang namanya dunia pekerjaan. Jadi akhirnya saya memutuskan sekolah saya sampai SMP waktu itu. Ya dulu sih orang tua tuh anak tuh suruh sekolahnya tinggi, supaya yang namanya udah kenal pekerjaan, akhirnya saya berhenti di SMP. Jadi buat para pemirsa nih yang misalkan punya anak ya, misal punya anak nih, jangan sampai kenal yang namanya pekerjaan dulu. Jadi takutnya terhalang buat masa depannya itu tertunda. Jadi misalkan punya anak itu masih mending sekolah itu lebih tinggi dari orang tuanya gitu. Soalnya zaman sekarang itu apa-apa ijazah. Iya, jadi tergantung kitanya juga, tergantung orang tuanya juga. Kalau orang tuanya mendorong dengan sepenuhnya suruh anak belajar ya insya Allah. Jangankan sampai SMA, perguruan tinggi pun orang tua sampai bela mati-matian mencari duit itu buat anak. Yang ngerasain juga ya. Iya, ya ngerasain lihat temen pakai baju SMA, saya remehin. Jadi rasa iri itu ada, aslinya sih ada. Tapi yang namanya kehidupan itu bener kata orang tua, yang namanya getun atau penyesalan itu ada di belakang, bukan di depan. Kalau di depan insya Allah semua orang juga akan maju. Benar. Pokoknya intinya kita pekerjaan apapun yang penting halal. Satu yang diutamakan itu keselamatan, kesehatan, dan jangan lupa yang namanya semangat itu harus tertanam di badan kita. Jadi yang semangat itu yang bikin kita pekerjaannya itu giat dan tidak mudah capek. Tuh, prinsip saya kayak gitu. Ya, bener deh. Bener. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan nih. Ya buat adik ipar saya atau adik saya atau saudara-saudara saya, bila mana kita bekerja itu jangan dibikin beban atau jangan dibikin pikiran. Yang penting enjoy, nikmati, semangat berjuang buat keluarga masa depan. Oke? Jos, keren. Mungkin cukup sampai di sini cerita dari Mas Arfi ini. Ajak kalian subscribe, komen, like, dan bunyikan lonceng. Ya, Matur suwun. kapan nanti ketemu
episode berikutnya.